Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada ponsel terbarunya Oppo Indonesia, yaitu Oppo Reno 12 5G. Ponsel ini menurutku sih makin OP banget ya. Entah itu OP overprice atau OP-nya overpower. Jadi biar kalian nggak salah paham, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama tentu kita mulai terlebih dahulu dari segi harga yang dimiliki di Reno 12 5G ini. Buat unit yang saya pegang ini adalah buat varian terendah, yaitu 12/256 GB. Varian terendah kok 12/256 GB bang? Emang ada varian tertingginya tuh berapa? Dan buat varian tertingginya itu beda di bagian memori internalnya ya, yaitu di 512 GB atau lebih tepatnya setengah tera. Dan buat harganya, biasanya Reno series itu kan ada di harga 6 juta kembali Rp1.000, dan itu udah berlaku sejak beberapa tahun kemarin ya. Dan sekarang ini karena buat memori RAM-nya itu kan meningkat, harganya ada di 7 juta kembali Rp1.000 atau Rp6.999.000. Saya sendiri kaget waktu pertama kali pinjam unit Reno 12 5G ini. Tentu kagetnya ya bisa dibilang OP dari segi harga. Dan menurut kalian gimana nih? Nanti drop aja di kolom komentar buat pendapat kalian. Dan ternyata di Reno 12 series ini banyak banget loh buat varian yang bakalan masuk di Indonesia. Unit yang saya pegang ini kan buat Reno 12 5G. Nanti ada juga buat Reno 12 Pro 5G, ada juga Reno 12 F4G dan juga Reno 12 F5G. Dan dari segi harganya dimulai dari 4 jutaan gede. Sekarang kita masuk di bagian desain dan juga build quality-nya. Buat urusan desain di Reno 12 5G, jujur saya suka banget ya buat tampilan desain kayak gini. Lebih tepatnya buat setup kameranya nggak ngebosenin, nggak terlalu kelihatan lebay seperti Reno 10 ataupun Reno 11. Dan itu menurut opini saya pribadi sih. Dan buat back covernya menurutku ini pakai back cover berbahan kaca seperti biasanya. Dan uniknya buat varian warna yang saya pegang ini, di bagian bawahnya itu kan kelihatan kayak ada gradasi warna. Nah biasanya kan berubah warna, tapi sekarang ini enggak. Karena di bagian bawah kalau kita perhatiin dari bagian samping ini kelihatan kayak ada gambar-gambar awan kintonnya gitu. Jadi kelihatan unik aja, nggak seperti ponsel-ponsel dari Reno series sebelumnya. Kemudian buat full gigam-nya masih kerasa enak, nyaman, tipis dan juga ringan di tangan. Buat bodinya juga masih menggunakan material plastik. Kemudian terdapat satu buah tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas ada IR blaster, noise cancellation dan juga lubang speaker. Di bagian samping kiri polos, di bagian bawah di sini terdapat lubang SIM ejector, ada lubang mikrofon port USB Type-C, kemudian ada lubang speaker. Dan di bagian setup kameranya ini terdapat 3 buah kamera, kemudian terdapat 2 lampu LED flash, lalu terdapat keterangan AI kamera system. Dan emang di tahun 2024 ini udah eranya AI ya, apa-apa itu pakai AI semua. Dan buat kamera utamanya ini pakai sensor sebesar 50 megapiksel Sony LYT600 dan tentunya udah support dengan OIS. Ada juga kamera telefoto pakai 50 megapiksel juga dari Samsung S5 KJN5. Lalu kamera ultrawide-nya di 8 megapiksel pakai IMX355. Sedangkan kamera selfie-nya pakai 50 megapiksel dari Samsung S5 KJN5. Tentu kalau kita lihat dari setup kamera yang diusung oleh Reno series atau Reno 12 5G yang saya pegang, ini udah sangat-sangat mantap banget. Cuman yang cukup disayangkan buat mode Pro pada kamera Oppo Reno 12 5G ini cuma tersedia buat kameranya aja. Lebih tepatnya nggak support buat perekaman video. Dan berikut ini beberapa sampel foto yang saya ambil pakai Reno 12 5G. Tes rekam 4K 30 fps seperti ini hasilnya. Coba kita pindah ke kamera ultrawide, gak bisa ya, tapi kalau kita zoom ini bisa. Kalau kita zoom nyampe 10 kali gambarnya seperti ini. Sekarang kita coba backlight seperti ini ya. Dan kita coba buat lari seperti apa hasilnya kalau kita pakai buat lari di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian dengan kestabilannya? tes rekam 1080 60 fps ya, kita pindah ke kamera ultrawide ternyata nggak bisa.
Jadi buat rekam video nggak bisa pindah lensa. Seperti ini hasilnya. Dan ini kita aktifin ultra stabil. Seperti ini, tes fokusnya juga oke. Kita coba buat lari ya, karena pakai ultra stabil. Nah, hasilnya seperti itu kalau dipakai sedikit agak lari. Sampel rekam 4K 30 fps kamera selfie. Ini meskipun nggak saya pakaiin filter ataupun efek ya, tapi kulitnya tetap kelihatan mulus ini buat hasil kameranya. Seperti ini, dipakai 4K 30 fps. Kita coba backlight. Backlight hasilnya seperti ini, masih cukup kuat ya buat gambarnya. Dan ini perekaman 1080 30 fps, kestabilan saya aktifin. Ini saya zoom. Tadi di kamera 0,8 ya buat kamera selfie-nya. Dan ini hasil 1080 30 fps. Kalau nggak kita aktifin stabilisasi, sama aja nggak nge-crop. Cuman yang cukup disayangkan nggak ada buat itu 60 fps. Dan backlight hasilnya seperti ini. Oke, udah ya. Kita lanjut buat konten selanjutnya. Kalau ini resolusi 4K-nya, gambarnya lebih stabil ya. Lebih jelas dibanding 4K dibanding 1080 30 fps. Masih sama, nggak bisa kita ubah ke kamera ultra wide. Kalau ini di 1080 60 fps, hasilnya seperti ini. Gambarnya agak kurang tajam sih menurutku kalau di 60 fps. Dan masih sama, nggak bisa kita ubah ke kamera 0,6 atau kamera ultra wide. Resolusi 1080 30 fps, kondisi malam hari seperti ini. Kondisi yang low light hasilnya ya, bisa kalian lihat ya. Dan ini nggak bisa kita ubah ke kamera ultra wide. Sampel 1080 30 fps seperti ini ya. Ini kondisi cahayanya banyak gak kayak biasanya, kelihatan jelas. Kalau kondisi low light biasanya sih kelihatan itu ya, kayak ada filter beauty-nya. Kalau ini resolusi 4K kelihatan agak sedikit noise ya, hasilnya seperti ini. Dan ini di kamera 0,8 bisa kita zoom. Buat hasil foto ataupun perekaman video menurutku sih udah kelihatan bagus ya. Tapi kalau kita pakainya di kondisi yang kurang cahaya atau low light, itu menurutku hasilnya masih kerasa kurang bagus atau bisa dibilang biasa aja. Sedangkan buat tampilan antara mukanya di Oppo Reno 12 5G ini udah pakai ColorOS versi 14. Lalu buat urusan performa, Reno 12 5G ini cukup unik karena pakai chipset dari MediaTek Dimensity 7300 Energy. MediaTek itu unik-unik ya buat akhiran dari chipset yang dimilikinya, kayak Ultimate, kemudian kemarin ada Ultra, dan sekarang ada Energy. Lalu buat kapasitas baterai yang dimiliki di Reno 12 5G ini punya baterai besar di 5000 mAh dan adapter chargernya juga makin ngebut nyampe 80 watt. Tentu buat pemakaian itu bisa banget buat temenin kita dalam waktu keseharian, ngecasnya juga udah makin ngebut banget. Sedangkan buat fitur-fitur lain yang dimiliki di Reno 12 5G, tentu ponsel ini kan udah punya fitur terbaru atau fitur yang lagi ngetren saat ini, yaitu Eraser AI. Jadi dengan fitur ini kita bisa menghapus buat background atau objek yang gak kita sukai atau ingin kita hilangkan, dan hasilnya seperti ini. Dan kesan pertama nyobain Oppo Reno 12 5G ini menurutku sih sangat menarik dan juga kerasa unik ya. Dari setup kameranya yang sekarang ini berubah total dibanding Reno 11 sebelumnya. Kemudian ada peningkatan di bagian setup kamera dan juga buat SoC serta pengisian super ngebut dibanding generasi pendahulunya. Jadi buat peningkatannya itu kerasa banget kalau kita lihat pada generasi sebelumnya. Dan menurut pendapat kalian sendiri gimana setelah melihat spesifikasi, tampilan desain, dan juga beberapa sampel foto dari Reno 12 5G ini? Kira-kira gimana menurut pendapat kalian? Drop aja di kolom komentar ya. Dan saya kayaknya cukup penasaran gimana nih kalau kita bandingin Oppo Reno 12 5G ini kalau kita komparasikan dengan Samsung Galaxy A55. Kalian ada yang setuju nggak nih kalau kita komparasikan dari kedua ponsel ini? Kalau Galaxy A55 official kan masih di 6 juta buat varian terendah ya. Kalau varian tertinggi juga bisa dibilang hampir memadai pada Oppo Reno 12 5G. Meskipun buat launchingnya udah kerasa cukup lama, hampir setengah tahunan lah atau setengah tahun lebih dikit. Nah, kalian drop aja di kolom komentar ya buat yang penasaran, nanti bakalan kita bikinin buat konten komparasinya.
Jadi jangan sampai kelewatan, aktifin juga buat notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbarunya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.